dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang virtual memory. Saya Afridania Aklimah, NIM 2310011033. Dan ini teman saya yaitu... Perkenalkan, nama saya Dalila, NIM 2311045. Dan teman saya? Perkenalkan, nama saya Sapriansa, NIM 2311027. Perkenalkan, nama saya Aziza Aurelia, NIM 2311040. Materi pertama adalah konsep virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini menyembunyikan aspek-aspek fisik memori dari user dengan menjadikan memori sebagai lokasi alamat virtual berupa bit yang tidak terbatas dan menaruh beberapa bagian dari memori virtual yang berada di memori logis. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik. Memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dari memori fisik yang tersedia. Konsep virtual memory pertama kali ditemukan oleh Fotheringam pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester di Inggris. Kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Kemampuan mengakses program hanya pada beberapa bagian dari memori mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama, berkurangnya proses input-output yang dibutuhkan, lalu lintas input-output menjadi rendah. Misalnya untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Dan yang kedua, space menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Contohnya untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian memasukkan dalam memori fisik. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Meningkatnya respon karena menurunnya beban input-output dan memori. Bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user. Gagasan utama memori virtual. Gagasan utama dari memori virtual adalah ukuran gabungan program, data, dan stek melampaui jumlah memori fisik yang tersedia. Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori fisik atau main memory, dan sisanya diletakkan di disk. Begitu bagian yang berada di disk diperlukan, maka bagian di memori yang tidak diperlukan akan dikeluarkan dari memori fisik atau swap out dan diganti oleh bagian disk yang diperlukan itu. Materi selanjutnya yaitu demand paging. Demand paging atau permintaan pemberian halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Demand paging pada prinsipnya hampir sama dengan permintaan halaman atau paging. Hanya saja halaman page tidak akan membawa ke dalam memori fisik, tapi ia benar-benar diperlukan. Untuk itu diperlukan bantuan perangkat keras untuk mengetahui lokasi page saat ia diperlukan. Page diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan input-output lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan. Proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah di swap ke memori menggunakan lazy swapper untuk melakukan swapping apabila page tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah page tidak pernah ditukar ke memori kecuali page diperlukan. Jika page diperlukan, dilakukan acuan ke page tersebut, tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penghentian. Valid invalid bit. Untuk membedakan antara page pada memori dengan page pada disk digunakan valid invalid bit. Tabel page untuk page yang berada di memori diset valid, sedangkan tabel page untuk page yang tidak sedang di memori atau ada pada disk diset invalid. Akses ke page yang diset invalid menyebabkan page fault yang menyebabkan drop ke sistem operasi karena status atau register, kode kondisi, counter instruksi,
dari proses terinput disimpan bila jika peak fault tersebut diproses. Proses dapat dimulai lagi pada tempat dan status yang sama, kecuali peak yang cocok sedang di memori dan sedang diakses. Prosedur untuk menangani peak fault. 1. Sistem operasi melihat tabel untuk menentukan titik acuan valid, maka proses dihentikan dan peak sedang tidak berada di memori. 2. Jika acuan valid dilakukan drop ke sistem operasi. 3. Sistem mencari frame kosong. 4. Sistem melakukan proses swapping ke frame bebas. 5. Tabel peak di reset. Bit valid invalid di set 1 atau valid. 6. Instruksi di restart. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu step in handling a page fault. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu CPU, load instruksi dari memori untuk dijalankan. Pengambilan instruksi dilakukan dari halaman pada memori dengan mengakses tabel halaman. Ternyata pada tabel halaman bit terset tidak valid atau invalid. Yang selanjutnya yaitu instruksi page fault terjadi sehingga instruksi tersebut menyebabkan perangkat keras melakukan trap, yaitu menjebak proses tersebut ke dalam sistem operasi. Yang selanjutnya yaitu jika referensi alamat yang diberikan ke sistem operasi ilegal, atau dengan kata lain halaman yang ingin diakses tidak ada atau tidak berada di disk, maka proses akan dihentikan. Namun jika referensi alamatnya adalah legal, maka halaman yang diinginkan akan diambil dari disk. Yang selanjutnya yaitu halaman yang diinginkan akan dibawa dari disk ke memori utama atau memori fisik. Yang selanjutnya yaitu tabel halaman akan diatur ulang lagi sesuai dengan kondisi yang baru. Jika tidak terdapat ruang kosong atau free frame di memori utama atau fisik untuk menaruh halaman yang baru, maka dilakukan penggantian halaman dengan memilih salah satu halaman pada memori utama untuk digantikan dengan halaman yang baru tersebut. Yang selanjutnya yaitu penggantian halaman dilakukan dengan menggunakan algoritma tertentu. Jika halaman yang digantikan tersebut sudah dimodifikasi oleh proses, maka halaman tersebut harus ditulis kembali ke disk. Yang selanjutnya yaitu setelah halaman yang diinginkan sudah dibawa ke memori utama atau fisik, maka proses dapat diulang kembali. Dengan demikian proses sudah bisa mengakses halaman karena halaman telah diletakkan ke memori utama atau fisik. Oke, materi yang selanjutnya yaitu performance domain paging. Performance domain paging adalah sebuah teknik dalam manajemen memori komputer di mana sistem operasi memindahkan data dari memori fisik ke ruangan penyimpanan sekunder atau seperti hard drive secara selektif dan berdasarkan permintaan atau kebutuhan. Teknik ini digunakan ketika memori fisik yang sebenarnya telah habis dan sistem perlu melepaskan sebagian dari data yang tidak aktif atau jarang digunakan ke dalam file swap atau file peg live di hard drive untuk memberikan ruangan bagi aplikasi sedang berjalan. Yang selanjutnya yaitu performance domain paging memiliki keuntungan dan kompromi. Keuntungannya yaitu yang pertama, kinerja yang baik, memungkinkan aplikasi untuk berjalan lebih lancar meskipun memori fisik terbatas. Yang kedua, penggunaan memori yang lebih efisien, yaitu data yang tidak aktif atau jarang digunakan dipindahkan ke penyimpanan sekunder, memungkinkan memori fisik untuk digunakan oleh aplikasi yang lebih penting. Kompromi dari materi ini yaitu keterlambatan atas akses ke data swap ketika data dipindahkan kembali dari penyimpanan sekunder ke memori fisik dapat menyebabkan keterlambatan dalam akses data karena hard drive umumnya lebih lambat daripada memori fisik. Overallocating memory merujuk pada situasi di mana sebuah program atau sistem komputer mengalokasikan lebih banyak memori atau RAM daripada yang sebenarnya dibutuhkan atau yang tersedia. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kesalahan dalam manajemen memori, perhitungan yang tidak tepat dari kebutuhan memori, atau kurangnya pembebasan memori setelah digunakan.
Dampak dari over allocating memori dapat menjadi serius karena dapat menyebabkan beberapa masalah, termasuk yang pertama yaitu penggunaan memori yang tidak efisien. Ketika memori dialokasikan tetapi tidak digunakan dengan efisien, dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang berharga. Yang kedua, pengurangan kinerja. Ketika sistem mengalokasikan lebih banyak memori daripada yang tersedia, bisa menyebabkan pengurangan kinerja secara keseluruh karena memori yang berlebihan dapat memaksa sistem untuk menggunakan swipe space atau ruang swipe pada hard drive yang lebih lambat. Yang ketiga, kolaps atau crash aplikasi. Over allocating memori dapat menyebabkan aplikasi atau sistem komputer mengalami crash atau kegagalan karena kekurangan memori yang sebenarnya. Yang keempat adalah fragmentasi memori. Jika memori dialokasikan dan kemudian dibebaskan secara tidak teratur atau tidak lengkap, dapat menyebabkan fragmentasi memori di mana ruang memori yang kecil tetapi tidak terpakai tersebar di seluruh sistem. Fragment police adalah suatu algoritma yang digunakan dalam sistem manajemen memori virtual untuk menentukan halaman mana yang harus digusur atau dikeluarkan dari memori fisik ketika terjadi miss pada pengaksesan memori atau ketika terjadi swipe out halaman untuk memberi ruang pada halaman baru yang akan dimuat. Beberapa algoritma yang umum digunakan dalam Page Replacement Police yang pertama adalah FIFO, Freeze In, Freeze Out. Halaman yang pertama kali dimasukkan ke dalam memori adalah yang pertama kali digusur. Algoritma ini sederhana tapi tidak menyebabkan masalah fragmentasi internal. Yang kedua, LRU, Least Recursive Reset. Halaman yang paling lama tidak digunakan untuk digusur terlebih dahulu. Algoritma ini cenderung memiliki performa yang tetapi membutuhkan implementasi yang lebih kompleks untuk melacak untuk waktu terakhir sebuah halaman diakses. Kemudian yang ketiga adalah optimal algoritma yang secara teoritis ideal di mana halaman yang akan digusur adalah yang tidak akan digunakan untuk jangka waktu terlama. Namun, dalam praktiknya, algoritma ini sulit diimplementasikan karena memerlukan pengetahuan tentang masa depan penggunaan halaman. Yang keempat, LVU, Least Frequently Used. Halaman yang paling jarang digunakan akan digusur terlebih dahulu. Namun, ini jika memerlukan pelacakan frekuensi penggunaan halaman yang bisa menjadi overhead. Kemudian MVU, Mass Frequency Used. Kebalikan dari LVU, algoritma ini mengusur halaman yang paling sering digunakan, tetapi kekurangan utamanya adalah kesulitan dalam mengantisipasi perubahan pola penggunaan.